Spiritus Fidelium, pengembangan kehidupan rohani dan pemantapan semangat misioner, menghantar Tuhan dalam kemanusiaan umat beriman, berkumpul untuk mendengarkan sabda Allah, mengembangkan kehidupan Kristiani dalam dialog, pewarta, cinta kasih, pewartaan, cinta kasih, adorasi, dan perayaan-perayaan iman. Pasal 2, ruang lingkup persekutuan dalam wilayah gereja. Paragraf 1, umat beriman di Keuskupan Amboina mewujudkan persekutuannya baik secara teritorial maupun kategorial. Paragraf 2, kelompok kategorial merupakan himpunan umat beriman dengan karisma, minat, profesi atau keprihatinan tertentu. Paragraf 3, rukun merupakan bagian dari paroki yang terdiri dari sejumlah keluarga. Paragraf 4, lingkungan merupakan sejumlah rukun yang berdekatan. Stasi merupakan bagian dari paroki yang karena jumlah umat dan jauhnya jarak dari pusat paroki atau karena situasi alasan tertentu memerlukan pengaturan khusus. Wasi paroki adalah persekutuan kaum beriman Kristiani tertentu dalam gereja yang karena keadaan khusus belum mendirikan sebagai paroki. Paroki adalah persekutuan umat beriman Kristiani yang dibentuk secara tetap dalam batas-batas wilayah tertentu di keuskupan yang reksa pastoralnya dipercayakan kepada pastor paroki sebagai gembalanya sendiri di bawah otoritas uskup diosesan. KVKPAN atau wilayah perwakilan adalah himpunan beberapa paroki yang berdekatan untuk memupuk reksa pastoral dan kegiatan bersama. Keuskupan adalah persekutuan umat Katolik dalam wilayah geografis tertentu yang pengembalanya dipercayakan kepada uskup, dibantu oleh para pastor yang mendapatkan perutusan dan wewenang darinya. Pasal 3, jabatan gerejani di paroki. Paragraf 1, pastor paroki adalah seorang imam yang mendapatkan perutusan dan tanggung jawab dari uskup untuk memimpin paroki dalam kerjasama dengan vikaris parokial dan dewan paroki ex officio, disebut ketua umum dewan paroki. Vikaris parokial adalah pastor yang mendapatkan perutusan dan tanggung jawab dari uskup untuk ikut serta dalam pengembalaan umat paroki dalam kepemimpinan pastor paroki. Ia juga disebut wakil ketua umum dewan paroki. Katekis adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan pastoral kateketik yang memperoleh misio kanonika untuk diutus mengabdikan diri secara purna waktu dan atau secara volunteer pada gereja setempat di mana dia diutus. Dewan Pastoral Paroki adalah organ konsultatif dalam gereja yang bertanggung jawab dan bekerja sama dengan pastor paroki dan para wakil umat untuk memikirkan, memutuskan, dan mengupayakan bersama-sama semua yang berkaitan dengan kehidupan iman umat serta pelaksanaan panggilan dan tugas untuk menguduskan, mewartakan, dan mengembalakan umat lewat panca tugas gereja yakni liturgi, diakonia, kerikma, koinonia, martiria. Dewan ini terdiri dari Dewan Harian, Dewan Pastoral Paroki Inti, dan Dewan Pastoral Paroki Pleno. Dewan Pastoral Paroki Harian adalah badan pelaksana harian yang sehari-hari bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan reksa pastoral umat dalam batas-batas wilayah paroki. Dewan Pastoral Harian terdiri dari pastor paroki sebagai ketua umum, vikaris parokial sebagai wakil ketua umum, ketua harian dari umat atau biasa kita sebut ketua DPP, sekretaris, bendahara, dan para ketua seksi. Dewan Pastoral Stasi adalah badan pelaksana harian yang sehari-hari bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan reksa pastoral umat dalam batas-batas wilayah stasi. Dewan Pastoral Stasi terdiri dari pastor paroki sebagai ketua umum, ketua harian dari umat, sekretaris, bendahara, para ketua seksi. Dewan Pastoral Paroki Inti adalah badan koordinatif yang terdiri dari 1. Dewan Pastoral Paroki Harian, 2. Para ketua stasi, 3. Para ketua lingkungan dan atau rukun jika tidak ada lingkungan di paroki. Dewan Pastoral Paroki Pleno adalah badan musyawarah paroki yang terdiri dari Dewan Pastoral Inti, para ketua rukun, pemimpin komunitas biarawan-biarawati, persekolahan Katolik yang ada di paroki, ketua organisasi Katolik yang ada di paroki, ketua kelompok kategorial yang ada di paroki. Seksi adalah tim kerja yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pastoral paroki dalam bidang-bidang tertentu dari reksa pastoral umat, bidang pembinaan, bidang sumber, bidang kerasulan khusus, bidang kerasulan umum. Pembentukan seksi-seksi pada dasarnya mengacu pada reksa pastoral komisi yang ada di keuskupan. Panitia adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan kepentingan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dewan Keuangan Paroki adalah organ konsultatif dalam paroki yang dibentuk oleh uskup di masing-masing paroki
sebagai badan hukum gerejawi untuk membantu paroki dalam pengelolaan harta benda gereja. Bab 2, pastor paroki dan vikaris parokial. Pasal 4, hakikat pastor paroki dan vikaris parokial. Paragraf 1, pastor paroki adalah pastor yang mendapat surat keputusan dari uskup untuk menjalankan karya pastoral di paroki. Paragraf 2, pastor paroki adalah seorang gembala yang menerima otoritas dari uskup untuk menunaikan reksa pastoral dengan mengambil bagian dalam tugas Kristus dalam tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin. Pastor paroki menunaikan tugas pastoral bertindak atas nama gereja sebagai pastores proprius. Vikaris parokial adalah pastor yang mendapatkan perutusan dan tanggung jawab dari uskup untuk ikut serta dalam penggembalaan umat paroki dan kepemimpinan pastor paroki. Pasal 5, pengangkatan pastor paroki dan vikaris parokial. Pastor paroki dan atau vikaris parokial diangkat secara bebas oleh uskup diosis melalui surat keputusan pengangkatan. Pasal 6, tugas umum para pastor paroki. Paragraf 1, mewujudkan persekutuan dan kebersamaan serta bekerja sama sebagai tim dalam pelayanan. Dalam pelayanan pewartaan, pengudusan, dan penggembalaan umat. Paragraf 2, menjadi pengilham, penggerak, dan pemersatu umat. Ketiga, memperdayakan peranan khusus umat awam dalam perutusan gereja. Pasal 7, tugas pastor paroki. Paragraf 1, berdasarkan jabatannya mewakili uskup diosis di paroki, mengemban tanggung jawab khusus serta ex officio menjadi ketua umum Dewan Pastoral Paroki, sekaligus gembala bagi umat paroki yang diserahkan dalam reksa pastoralnya. Ia menjalankan tugas mengajar, menguduskan, dan memimpin umat dalam semangat kerjasama dengan vikaris parokial dan dewan paroki. Dalam paragraf 2, dalam semua urusan yuridis, pastor paroki mewakili badan hukum paroki menurut norma hukum. Paragraf 3, sebagai penanggung jawab utama segala urusan administratif gerejani. Paragraf 4, secara adil dan bijaksana, sebagai tugas dan dengan vikaris parokial, dengan tetap berlaku penugasan-penugasan khusus sesuai surat keputusan pengangkatan masing-masing jika ada. Paragraf 5, ia mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada uskup diosis. Pasal 8, tugas vikaris parokial. Paragraf 1, ex officio menjadi wakil ketua umum Dewan Paroki. Paragraf 2, sebagai rekan kerja di bawah koordinasi pastor paroki, ia memberikan bantuan dalam pelayanan pastoral dengan musyawarah dan usaha bersama. Paragraf 3, dengan karisma tabisan imamatnya, aktif berperan serta memimpin dan mengembalakan umat di bawah kepemimpinan pastor paroki. Dalam semangat persaudaraan dan tanggung jawab, ia wajib mengkomunikasikan tugas-tugasnya kepada pastor paroki. Paragraf 4, melaksanakan tugas kepemimpinan paroki untuk sementara bila paroki lowong dan juga bila pastor paroki terhalang untuk melakukan tugas pastoralnya sebelum diangkat sebagai administrator paroki. Bila ada beberapa vikaris parokial, tugas kepemimpinan dilaksanakan oleh yang terdahulu pengangkatannya. Paragraf 5, dimungkinkan adanya pastor asistensial yang karena surat keputusan penugasan khusus dari uskup bukan pertama-tama berfungsi sebagaimana umumnya dilaksanakan oleh vikaris parokial, namun karena tinggal di paroki tertentu selama menjalankan tugas yang bersifat non-parokial. Paragraf 9, pemberhentian pastor paroki dan vikaris parokial. Pemberhentian oleh uskup diosis menurut norma hukum. Paragraf 2, pemindahan oleh uskup diosis menurut norma hukum. Paragraf 3, pengunduran diri dengan alasan yang wajar, namun demi sahnya harus diterima oleh uskup diosis. Paragraf 4, habis masa jabatan jika diangkat untuk jangka waktu tertentu. Yang kelima, meninggal dunia. Bab 3, katekis paroki. Pasal 10, hakikat. Katekis adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan pastoral kateketik yang memperoleh perutusan resmi gerejani, missio kanonika, untuk diutus mengabdikan diri secara purna waktu dan atau secara volunteer pada gereja setempat di mana dia diutus. Pasal 11, tugas dan tanggung jawab. Paragraf 1, tugas katekis adalah mengembangkan iman umat dalam hidup menggereja melalui pengajaran, pendampingan, dan kesaksian hidup Kristiani, sehingga iman umat menjadi hidup, disadari, dan penuh daya. Juga tugas-tugas lain yang diberikan oleh pastor paroki. Katekis mendapat tugas perutusan dalam lingkup karya pastoral paroki. Paragraf 3, tugas dan karya dilaksanakan dan dihayati dalam kerangka pelayanan pastoral keuskupan Apoina.
Semua gerak langkah pastoralnya terbuka terhadap dinamika menuju gereja keuskupan Amboina yang berdiri. Paragraf 4, para katekis mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pastor paroki. Pasal 12, pembinaan katekis. Paragraf 1, pembinaan diri para katekis pertama-tama merupakan tanggung jawab katekis itu sendiri. Paragraf 2, pembinaan tersebut juga menjadi tanggung jawab pastor paroki. Dalam pelaksanaannya, pastor paroki dapat bekerja sama dengan komisi kateketik atau lembaga-lembaga yang terkait seperti STPAK Yohanes Penginjil Ambon. Pasal 13, sistem penggajian. Sistem penggajian para katekis diatur oleh aturan kepegawaian paroki masing-masing dalam koordinasi dengan keuskupan. Yang berikut bagian kedua, Dewan Pastoral Paroki. Dewan Pastoral Paroki, bab 4, Dewan Pastoral Paroki. Pasal 14, hakikat Dewan Pastoral Paroki. Paragraf 1 adalah badan paroki di mana pastor paroki bersama wakil umat memikirkan, memutuskan dan melaksanakan apa yang perlu dan bermanfaat bagi penyelenggaraan dan pengembangan karya pelayanan pastoral di paroki. Paragraf 2, persekutuan atau komunitas yang mengilhami segenap umat paroki agar dapat melangkah dalam satu semangat dan keserempakan kerja. Pasal 15, cita-cita. Sejalan dengan arah kebijakan pastoral Keuskupan Amboina, setiap paroki di gereja Keuskupan Amboina bercita-cita untuk menjadi umat Allah yang atas dorongan dan tuntunan Roh Kudus semakin mendalam dalam iman dan akan Yesus Kristus, membangun persaudaraan sejati, terlibat dalam pelayanan karitatif di tengah umat dan masyarakat menuju paroki yang mandiri. Pasal 16, tujuan. Paragraf 1, tujuan pembentukan Dewan Pastoral Paroki ialah terlaksananya panggilan dan perutusan umat Allah untuk berpartisipasi secara aktif dalam hidup dan karya pastoral paroki. Paragraf 2, perutusan ini dinyatakan dalam tata pelayanan pastoral yang melibatkan dan memberdayakan komunitas teritorial dan kategorial agar menjadi basis yang berkualitas dalam 1. Iman. Umat semakin berpusat pada Ekaristi, diperkokoh dengan memperdalam sabda dan ajaran gereja, dihayati dan dalam penerimaan sakramen-sakramen serta diwujud nyatakan dalam kehidupan harian. 2. Persaudaraan atau berjalan bersama. Kesadaran akan kesatuan sebagai umat beriman Katolik, entah sebagai hierarki, sebagai biarawan-biarawati maupun sebagai umat awam dalam wilayah Keuskupan Amboina yang meliputi Maluku dan Maluku Utara. Kesadaran ini juga dihayati dalam persaudaraan secara eksklusif dalam hubungan kerjasama dengan masyarakat umat beragama dan kepercayaan lain tanpa meninggalkan identitas. Hubungan dan kerjasama ini juga dilandasi oleh kesadaran bahwa kita semua adalah sesama ciptaan Tuhan serta sesama sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, pelayanan kasih. Umat semakin peduli dan bersedia berbagi dengan mereka yang terpinggirkan, kurang mendapatkan perhatian, miskin dan berkebutuhan khusus. Sehingga kehadiran gereja Katolik Reksa Pastoral Paroki meliputi 3 kata kunci ini. 1. Tata pelayanan. 2. Tata kelola administrasi. 3. Tata kelola harta benda. Paragraf 4. Para pastor di paroki dalam menjalankan tugas mereka hendaknya dalam kesadaran iman bahwa 1. Menjadi pengilham, penggerak dan pemersatu umat. 2. Mewujudkan kolegialitas imamat dan tugas-tugas pengembalaan umat. Yang 3. Mengembangkan hubungan persaudaraan dan kerjasama, penuh hormat timbal balik, saling membantu dengan nasihat dan perbuatan sehingga mengilhami persekutuan seluruh paroki. Yang 4. Lebih mengutamakan pengutusan utamanya untuk melayani umat paroki daripada kegiatan-kegiatan lainnya. Paragraf 5. Kewajiban pastor paroki dan kewajiban residensi. 1. Pastor paroki berkedudukan di pastoran di pusat paroki. 2. Pastor paroki yang meninggalkan parokinya lebih dari 2 minggu wajib minta izin kepada uskup diosis, memberitahukan kepada vikaris episkopal wilayahnya dan juga kepada Dewan Pastoral Paroki Harian. Pasal 30, tugas Ketua Dewan Harian dari awal, ya, atau yang biasa kita katakan Ketua DPP. Paragraf 1, memperhatikan agar para anggota Dewan Pastoral Paroki inti menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dengan baik. Paragraf 2, menjamin dan memperlancar komunitas kerja timbal balik antara para anggota Dewan Pastoral Paroki inti. Paragraf 3, memanggil dan memimpin rapat-rapat Dewan Pastoral Paroki jika mendapat delegasi dari Ketua Umum, yaitu Pastor Paroki.
Pasal 31, tugas sekretaris Dewan Pastoral Paroki atau stasi. Paragraf 1, sesuai dengan kebutuhan paroki, sekretaris dapat dipilih entah satu atau lebih dari satu orang. Paragraf 2, bertanggung jawab atas kelancaran informasi lisan maupun tulisan Dewan Pastoral Paroki dengan segenap umat beriman, dengan umat paroki. Paragraf 3, bertanggung jawab terhadap kerahasiaan kebijakan, keputusan dan naskah-naskah Dewan Pastoral Paroki. Paragraf 4, bertanggung jawab terhadap berbagai administrasi perkawinan paroki. 5, bertanggung jawab terhadap kelestarian budaya, perpustakaan dan museum paroki. 6, bertanggung jawab pada media informasi dan teknologi paroki. Yang ke-7, menjalin hubungan paroki dengan masyarakat. 8, mengkoordinasikan bantuan hukum bagi umat paroki. 9, menginventarisir penyimpanan dan menjaga dokumen dan aset pertahanan paroki. 10, bertugas. 1, menjalankan tugas-tugas kesekretariatan, yaitu A, menyimpan dokumen-dokumen DPP secara tertib, membuat notulen-notulen rapat DPP, mengumumkan atau mendengarkan kebijakan-kebijakan resmi DPP dalam kerjasama dengan Ketua Umum DPP. Yang kedua, membuat dokumentasi lengkap tentang program kerja DPP. Ketiga, membuat laporan tertulis mengenai semua kegiatan DPP dan menyampaikannya dalam rapat DPP pleno. Keempat, membantu secara umum kegiatan-kegiatan seksi. Ya, jadi itu tugas-tugas dari para sekretaris di tingkat paroki maupun di tingkat stasi. Pasal 32, tugas bendahara paroki atau stasi. Paragraf 1, sesuai dengan kebutuhan paroki, bendahara dapat dipilih entah satu atau lebih dari satu orang. Paragraf 2, bendahara paroki adalah seorang umat beriman Kristiani yang dipilih oleh Dewan Keuangan Paroki bersama pastor paroki untuk urusan perekonomian dan pengelolaan harta benda gereja. Paragraf 3, bertanggung jawab menjaga dan mengelola harta benda paroki. Pasal 4, mencatat dengan teliti pemasukan dan pengeluaran paroki dalam buku kas paroki. Paragraf 5, mengeluarkan sejumlah uang yang diperlukan setelah mendapat persetujuan final dari Ketua Umum. 6, membuat laporan tertulis rutin mengenai keuangan paroki untuk dilaporkan kepada pastor paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan dikirimkan salinannya ke Kuria Keuskupan. 7, melaporkan keuangan paroki dalam rapat Dewan Pastoral Paroki. Membuat laporan mingguan jumlah kolekte yang diperoleh setiap misa hari Minggu dan semua pemasukan lainnya kepada pastor paroki untuk diumumkan di gereja kepada umat. 9, menyimpan dan mengeluarkan uang di bank atau swasta pemerintah yang aman dan terjamin atas persetujuan pastor paroki dan Dewan Keuangan Paroki. 10, membayar pajak dan tagihan bulanan kebutuhan paroki. 11, membuat laporan neraca keuangan, penerimaan dan pengeluaran tahunan kepada Dewan Keuangan dan pastor paroki. 12, mengarsipkan dengan teliti semua laporan pengelolaan harta benda gereja. 13, meminta laporan semua aktivitas keuangan yang ada di paroki dan menyampaikannya kepada pastor paroki. 14, mengkoordinasikan berbagai kegiatan amal saleh tingkat paroki. Berikut pasal 33, tugas utama Dewan Pastoral Paroki. Paragraf 1, dalam terang iman, tugas utama Dewan Pastoral Paroki adalah mempelajari, mempertimbangkan apa yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pastoral dan mengajukan kesimpulan-kesimpulan praktis mengenai karya pastoral tersebut. Paragraf 2, di bawah kepemimpinan pastor paroki, menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam karya pastoral paroki. Paragraf 3, secara konkret tugas tersebut dilaksanakan dengan 1, merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program kerja. 2, menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program kerja. 3, dalam semangat persekutuan, mewujud nyatakan arah gerak dan kebijakan keuskupan. Pasal 34, tugas dari Dewan Pastoral Paroki Harian. Paragraf 1, memimpin tata pelayanan pastoral paroki sehari-hari, operasional dan administrasi. Membuat perencanaan paroki, mengawasi pelaksanaannya dan melakukan evaluasi teratur atasnya. 3, penyelenggaraan rapat atau pertemuan Dewan Pastoral Paroki Inti dan Dewan Pastoral Paroki Pleno. 4, menggerakkan Dewan Pastoral Paroki Inti dan Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk bertugas sesuai arah pastoral keuskupan dan rencana kerja paroki. 5, memberikan tugas dan pendampingan kepada seksi-seksi, stasi, lingkungan, rukun, kelompok kategorial, dan panitia. Pasal 35, tugas Dewan Pastoral Paroki Inti. Pasal 1, secara umum mendukung dan
memperkaya wawasan Dewan Pastoral Paroki Harian dalam hal-hal yang membutuhkan koordinasi seksi-seksi, stasi, lingkungan, rukun, kelompok kategorial dan panitia, serta memikirkan dan mengusahakan kerjasama pastoral yang diperlukan. Paragraf 2 mendorong agar perencanaan paroki berjalan baik di tingkat seksi-seksi, stasi, lingkungan, rukun, kelompok kategorial dan panitia. Ketiga, melaksanakan program pelayanan pastoral paroki yang telah disahkan dalam Dewan Pastoral Paroki Pleno untuk mencapai sasaran prioritas pastoral paroki maupun kegiatan pelayanan masing-masing. Paragraf 4 menghadiri rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Pastoral Paroki Harian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program pelayanan pastoral paroki maupun keperluan lainnya. Pasal 36 tugas Dewan Pastoral Paroki Pleno. Secara umum, pelaksanaan reksa pastoral terhadap seluruh umat paroki, mensahkan program kerja pelayanan pastoral paroki dan ikut menyetujui pertanggungjawab pelaksanaan program pelayanan pastoral paroki minimal setahun sekali. Ketiga, berperan serta dalam perencanaan pastoral paroki dan menjabarkannya dalam kegiatan-kegiatan yang lebih rinci di tingkat lingkungan, rukun, dan kelompok kategorial. Memberikan masukan mengenai kebutuhan konkret umat paroki kepada Dewan Pastoral Paroki Harian. Ikut serta dalam pengusulan nama calon Dewan Pastoral Paroki Harian. Bab ke-7 bidang pastoral dan seksi terkait. Pasal 37 bidang pastoral. Paragraf 1, pola pastoral paroki hendaknya berbasis dan berorientasi pada 5 tugas gereja yang menjadi arah kebijakan pastoral Keuskupan Amboina, yakni liturgi, diakonia, kerikma, koinonia, dan martiria. Bidang liturgi. Dalam tugas liturgi, paroki berusaha membantu para anggotanya agar memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga paroki bisa menjadi tempat untuk merasakan dan menghayati komunikasi dengan Bapa bersama Putra dalam Roh Kudus. Bidang diakonia. Dalam bidang ini pelayanan merupakan suatu pemberian diri dan penyaluran karunia. Melaluinya paroki mendorong jemaat untuk lebih mencintai Tuhan dan sesama. Paroki melaksanakan tugas yang berpusat pada pelayanan Yesus Kristus. Ada 3 jenis pelayanan yang bisa dilakukan, diantaranya diakonia karitatif, diakonia reformatif, dan diakonia transformatif. Bidang kerikma dimaksudkan agar umat Allah mengembangkan semangat pewartaan yang bersumber dari perintah Yesus inti. Yesus inti pewartaan membahas tentang pribadi Yesus Kristus yang melaksanakan karya keselamatan Allah melalui peristiwa wafat dan kebangkitannya. Bidang koinonia, dengan tugas koinonia menyatakan keberadaan paroki sebagai suatu persekutuan. Paroki melaksanakan tugas koinonia untuk membangun relasi dengan orang lain sebagai persaudaraan yang berpusat pada Yesus Kristus. Berikut bidang martiria merupakan bidang hidup atau pelayanan gereja yang berpusat pada kesaksian kepada masyarakat, baik lewat kata-kata maupun tindakan. Di sisi lain, martiria juga disebut sebagai panggilan Injil umat Kristiani. Tugas paroki untuk memberikan kesaksian berpusat pada Yesus Kristus. Paragraf 2, setiap bidang pelayanan ini dilakukan oleh seksi-seksi yang dibentuk sesuai dengan arah kebijakan pastoral keuskupan dan kebutuhan paroki. Pasal 38 seksi. Paragraf 1 adalah tim kerja dari pelayanan pastoral paroki dalam tubuh Dewan Pastoral Paroki yang dibentuk untuk melaksanakan bidang-bidang tertentu dan dari reksa pastoral umat untuk menjabarkan 5 tugas gereja. Paragraf 2 berdasarkan arah dan kebijakan pastoral Keuskupan Amboina, maka susunan seksi dalam paroki dapat dibentuk sebagai berikut. 1. Bidang liturgi terdiri dari seksi liturgi, yaitu musik liturgi, devosi, siara dan wisata rohani, bangunan peribadatan, dan seni sakral. Ya, kita di paroki Maluku Barat Daya sudah berusaha membentuk dewan paroki kita sesuai dengan seksi-seksi yang ada berdasarkan komisi-komisi, tetapi kita belum spesifik sampai pada dokumen yang kita lihat saat ini. Yang kedua, bidang diakonia terdiri dari seksi pengembangan sosial ekonomi, yaitu Karitas Paroki, seksi pendidikan, seksi kesehatan, seksi seminar, dan panggilan. Ya, kita sudah ada seksi pengembangan sosial ekonomi, seksi pendidikan, kesehatan kita kemarin belum membentuknya, lalu seksi seminar dan panggilan. Bidang kerikma terdiri dari seksi katekese, ini juga belum ada. Bidang kitab suci ada, seksi KKI ada, seksi kepemudaan ada, seksi komsos ada, ya, ada berdiri di tengah kita.
Lalu yang berikut, bidang koinonia terdiri dari seksi keluarga. Ya, ini juga ada. Lalu bidang materia terdiri dari seksi kerasulan awam, ini yang belum. Seksi keadilan dan perdamaian juga belum ada. Seksi perempuan juga belum ada. Seksi hubungan antar agama juga ada. Seksi hubungan antar agama. Lalu komisi lembaga hidup bakti, itu di paroki kita kemarin kita putuskan tidak ada karena tidak ada biara-biara atau seminari di paroki kita. Yang berikut paragraf 3, ketua seksi dipilih oleh Dewan Pastoral Paroki Harian. Yang berikut ke paragraf 4, anggota seksi dipilih dan diangkat dari utusan lingkungan atau rukun kelompok kategorial atau perwakilan biarawan-biarawati dan lainnya. Paragraf 5, susunan dan jumlah pengurus seksi disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Ya, ini kita sudah berusaha sekali lagi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di paroki kita. Dan hal itu juga bisa diterapkan pada tingkat stasi. Sehingga dari Puspaskup turun ke tingkat wilayah, ke tingkat paroki, sampai ke tingkat stasi dan rukun, kita punya seksi yang sama. Ya, seperti itu. Ketua Bakelai, ya, mau jadi apa lagi nanti ketua menjadikan contoh di tingkat kepada umat sekalian. Ya, saya katakan ini karena itu terjadi di paroki kita, di beberapa stasi. Ya. Berikut peraturan-peraturan yang dibuat tidak dimaksud. Ya sudah, pasal 41 perencanaan pastoral. Paragraf 1, perencanaan pastoral oleh Dewan Pastoral Paroki dibuat dengan mengacu pada hasil Sinode Keuskupan Amboina tahun 2018 dan dalam keselarasan dengan paragraf 2, perencanaan hendaknya dilakukan di awal masa pengurusan Dewan Pastoral Paroki dalam suatu rapat kerja yang melibatkan segenap pengurus. Penjabaran rencana kerja hendaknya dilakukan dalam program tahunan dengan memperhatikan keadaan nyata dan kekhasan paroki masing-masing. Pada akhir masa kepengurusan diadakan evaluasi atas perencanaan pastoral dan pelaksanaan. Berikut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hendaknya selalu didokumentasikan dengan baik secara tertulis dan tersimpan di ACC paroki. Ya, jadi yang kita dulu rapat-rapat ini, suatu saat kalau kita di audit karena ada dokumen juga tentang audit kinerja pastor, maka di audit pastor belum pernah bikin rapat dengan DPP atau tidak? Pernah. Buktinya mana? Ya, harus buktinya lewat foto-foto itu. Ya, dan itu diarsipkan di tingkat paroki. Ada dokumen yang akan membahas soal itu. Ya. Yang berikut pasal 42, pengaturan waktu pertemuan. Paragraf 1, pertemuan Dewan Pastoral Harian diadakan paling sedikit sebulan sekali untuk menjamin komunikasi dan terlaksananya fungsi Dewan Pastoral Paroki. Ini sudah jalan di pusat paroki, setiap bulan ada evaluasi. Tapi masih perlu berjalan dengan baik karena banyak anggota DPP yang suka tidak hadir di dalam evaluasi. Saya harap di tingkat stasi juga harus dibuat hal ini. Ya, 1 bulan 1 kali wajib evaluasi. Ya, para DPP dan DPS di tingkat stasi wajib duduk bersama untuk mengevaluasi. Itu 1 bulan 1 kali. Ya, yang berikut pertemuan Dewan Pastoral Inti diadakan paling sedikit 4 bulan sekali untuk membicarakan hal-hal yang membutuhkan koordinasi pastoral antar lingkungan dan dalam rangka kepanitiaan. Berikut pertemuan Dewan Pastoral Pleno diadakan paling sedikit dua kali setahun. Dalam pertemuan ini seluruh peserta selain membicarakan program-program paroki juga sebaiknya mendapatkan pengarahan dan pembekalan yang sesuai dengan arah kebijakan pastoral keuskupan. Berikut pertemuan antara ketua rukun dan para ketua lingkungan diadakan paling sedikit 4 bulan sekali sebagai persiapan atau tindak lanjut pertemuan Dewan Pastoral Paroki Inti dan untuk melakukan koordinasi rukun atau lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Pertemuan lingkungan diadakan paling sedikit sebulan sekali. Yang berikut pertemuan seksi diadakan paling sedikit 2 bulan sekali. Kecuali pertemuan-pertemuan rutin di atas perlu dibuat. 1. Perencanaan program kerja di awal masa jabatan. 2. Monitoring atas pelaksanaannya. 3. Evaluasi baik secara rutin maupun secara umum di akhir masa penugasan. Yang berikut paragraf 8. Masing-masing paroki dapat menetapkan frekuensi pertemuan yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi. Pasal 43. Pembinaan bagi para anggota. Para anggota Dewan Pastoral hendaknya sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun berkumpul untuk studi dan pembinaan yang diperlukan agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya secara berkualitas. Ya, jadi ini pertemuan untuk rekoleksi,
pembinaan, ya seperti itu. Itu sekurang-kurangnya setahun sekali. Bagian ketiga, wilayah parokial. Ya, semua habis. Bab ke-9, stasi lingkungan dan rukun. Judul 1, rukun. Pasal 44, pengertian rukun. Paragraf 1, rukun adalah satuan umat yang relatif kecil, yang menggambarkan cara hidup penggereja murid-murid Kristus pada wilayah teritorial tertentu dan yang mudah berkumpul secara berkala untuk mendengarkan firman Allah sebagai masalah sehari-hari, baik masalah pribadi, kelompok maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Paragraf 2, rukun terdiri dari 15 sampai 25 kepala keluarga yang merupakan bagian dari paroki. Ya. Jadi yang di pusat paroki, di Vincentius atau di Lurang, yang rukun di pusat Lurang itu sudah lebih dari 70 keluarga. Maka itu sudah jadi berapa rukun itu di dalam. Ya. Jadi rukun itu ada dua, di Lurang itu ada dua rukun Kampung Baru dan rukun Lurang. Tetapi di Lurang itu sendiri sudah umatnya sudah di atas 70 kakak. Ya, dan itu dia tugas dari DPS untuk kembali mempersiapkan dan bisa kita pemegang. Juga di Tiago sudah bisa membentuk rukun, atau di paroki di stasi lain saya rasa kita tidak dapat membentuk rukun karena jumlah umat relatif sedikit, ya, di atas 20 kakak saja. Sedangkan syaratnya harus 15 sampai 25. Artinya kalau sudah ada stasi yang umatnya lebih 30 kakak, maka sudah bisa membentuk 2 rukun di stasi tersebut. Berikut diharapkan bahwa melalui persekutuan yang kecil ini, hidup menggereja dapat berjalan lebih intensif, saling mengenal secara pribadi antar murid-murid Kristus, saling memelihara serta menumbuh kembangkan iman secara bersama-sama dalam dan melalui rukun nilai-nilai komunitas dasar atau kelompok kecil umat yang sejati dihayati sesuai dengan situasi dan kondisi di situ. Pasal 45, kepengurusan rukun. Paragraf 1, susunan pengurus rukun disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi sebaiknya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa ketua seksi sesuai dengan arah kebijakan pastoral keuskupan. Ya, yang tadi itu para komisi itu bisa menyesuaikan, saya tidak harus semua, tetapi paling tidak menyesuaikan dengan arah kebijakan keuskupan. Yang berikut, membentuk badan pengurus rukun dan seksi-seksinya. Seminggu sekali mengadakan ibadat rukun, membuat dan mengkontrol jadwal ibadat rukun agar semua anggota rukun dapat dikunjungi, juga pada bulan Mei dan bulan Oktober. Jadi di stasi aturan yang ditetapkan di rukun ini juga berlaku di tingkat stasi, ya, karena di rukun itu sama dengan stasi yang tidak punya rukun, ya, seperti itu. Jadwal ibadat rukun dibagikan kepada setiap keluarga dalam rukun untuk diperhatikan bersama. Dalam setiap ibadat rukun selalu dilaporkan atau diumumkan keuangan rukun kepada seluruh anggota rukun, ya, atau dalam setiap ibadat rosario di stasi diumumkan keuangan rukun kepada seluruh anggota yang hadir, ya. Ini yang sudah selalu saya tekankan di Lurang, ya. Di Lurang beberapa kali saya ikut ibadat dan saya tekankan setiap habis ibadah di rukun itu wajib umumkan derma minggu lalu berapa, dan minggu depan ibadah saya umumkan derma minggu lalu berapa. Dan juga di Tiago, stasi-stasi yang ada rukunnya. Juga di stasi-stasi setiap minggu diumumkan juga ibadat keluarga wajib diumumkan dermanya supaya semua orang tahu. Yang setiap minggu wajib umumkan keuangan di stasi, di tingkat rukun, kalau ada ibadat rukun juga paroki itu wajib diumumkan keuangan yang ada. Berikut, memiliki buku catatan mengenai jumlah anggota rukun, kelahiran, permandian, komuni pertama, perkawinan, orang sakit, minyak suci, meninggal, anggota yang keluar, dan anggota rukun yang baru. Ya, ini yang sementara kita usahakan, kita minta data-data itu, tapi belum masuk dari stasi dan juga rukun-rukun itu. Ya, jadi ini poin ini yang bisa kita lihat di paragraf 7. Berikut, bekerja sama dengan seksi terkait dalam DPP bila ada anggota rukun yang hendak dipermandikan, menerima komuni pertama, menikah, sakit, dan membutuhkan pelayanan atau meninggal dunia. Bekerja sama dengan seksi liturgi dan koster untuk mempersiapkan perayaan Ekaristi di rukun. Mendorong anggota rukun terlibat dalam kegiatan-kegiatan paroki. Sedapat mungkin setelah ibadat rukun diadakan latihan kor sebagai persiapan untuk tampil
pada misa atau ibadat sabda hari Minggu dan hari raya dalam liturgi gereja. Mengatur agar anggota rukun yang mengalami duka dapat dibantu, menagih uang yuran yang diwajibkan dari setiap pribadi maupun keluarga dan menyerahkan sesuai dengan peruntukan yuran itu, menyampaikan laporan situasi rukun kepada ketua dewan dan ketua umum, melaporkan keadaan keuangan rukun kepada dewan keuangan paroki, menjaga hubungan yang berharmonis antara seluruh anggota rukun, menjamin dan memelihara ketertiban rukun dalam kerjasama dengan semua unsur yang terkait, mengusahakan agar HUT rukun atau pelindung rukun atau stasi dirayakan oleh seluruh anggota yang ada di rukun atau stasi. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua rukun atau stasi bertanggung jawab kepada ketua umum atau ketua dewan, ya, untuk punya jalur kerjasama. Pasal 47, pengurus rukun dalam membantu ketua rukun bertugas. Pasal 1, melakukan pendataan warga rukun dengan tujuan supaya mereka makin terlayani. Mengatur penyelenggaraan ibadat bersama pendalaman iman dan ekaristi bagi warga rukun. Mengusahakan terwujudnya semangat persaudaraan dan pelayanan antar umat rukun dan warga masyarakat sekitar. Mendorong warga rukun agar berperan serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan seterusnya. Pasal 9, mengusahakan agar warga rukun yang belum bisa aktif tetap disapa dan dijadikan bagian dari persaudaraan rukun. Berikut judul 2, lingkungan. Ya, jadi ini judul 2, lingkungan ini kalau di dalam satu paroki yang banyak rukunnya, di dalam terdiri dari beberapa rukun akan menjadi lingkungan. Itu yang kalau di Kupang atau di Kei atau di Seblaki sebelum dengan. Tapi kalau di Kei misalnya di Langgur itu di dalam lingkungan ada beberapa rukun di dalam. Seperti itu. Pengertian lingkungan adalah pengelompokan jumlah rukun yang berdekatan terdiri dari 2 sampai 5 rukun. Diharapkan bahwa melalui persekutuan rukun-rukun ini, ya kita dewan tertentu memerlukan pengaturan reksa pastoral secara khusus dari paroki. Paragraf 2, pembentukan stasi tidak selalu dimaksudkan sebagai persiapan membentuk paroki. Namun pengembangan atau pemecahan suatu paroki menjadi 2 paroki dapat diproses melalui tahap stasi terlebih dahulu. Pasal 3, Paragraf 3, pembentukan stasi diputuskan oleh pastor paroki bersama dengan Dewan Pastoral Paroki Harian setelah mendapatkan persetujuan uskup. Pasal 52, kepengurusan stasi. Untuk menjalankan reksa pastoral dalam stasi, Dewan Pastoral Paroki Harian sebaiknya membentuk kepengurusan stasi yang disebut Dewan Pastoral Stasi atau DPS. Kepengurusan Dewan Pastoral Stasi hendaknya mengikuti struktur yang ada dalam Dewan Pastoral Paroki. Ya, yang tadi sudah ditegaskan itu seperti itu. Jadi Dewan Pastoral struktur itu yang ada di DPP itu juga harus ada di tingkat stasi. Yang berikut pasal 52, kepengurusan stasi. Pasal 3, paragraf 3, Dewan Pastoral Stasi mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pastor paroki. Pasal 53, tugas dan ketua Dewan Pastoral Stasi harian. Ya, kenapa dikatakan harian? Karena ketua umum DPS itu pastor paroki, ya, yang pelaksana harian itu ketua di stasi tersebut. Pasal 53, tugas ketua Dewan Pastoral harian. Pasal paragraf 1, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan pastoral yang sungguh-sungguh diperlukan oleh rukun-rukun yang berada di stasinya yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh rukun. Memimpin rapat Dewan Pastoral Stasi dalam mengembangkan dan mencari solusi atas persoalan pelayanan pastoral umat sehari-hari. Mewakili Dewan Pastoral Stasi dalam rapat Dewan Pastoral Paroki inti untuk memberikan masukan tentang perkembangan atau persoalan stasi kepada Dewan Pengurus Harian dalam rangka penyusunan program pelayanan paroki maupun mencari solusi atas pelayanan sehari-hari. Memastikan bahwa program pelayanan paroki dapat terlaksana dengan baik dalam rukun-rukun yang berada dalam stasinya. Pasal 54, tata kelola administrasi stasi. Pasal paragraf 1, pencatatan administratif warga stasi, baptis, penguatan, perkawinan, kematian masih digabungkan dalam buku administratif paroki. Stasi hendaknya juga memiliki salinan buku catatan tentang administrasi tersebut. Laporan keuangan paroki stasi dikonsolidasikan dalam laporan dan neraca paroki. Laporan keuangan periodik stasi hendaknya diserahkan kepada pastor paroki dan Dewan Keuangan Paroki. Salinan dikirimkan untuk diarsipkan oleh Kuria Keuskupan. Yang terakhir, bagian keempat, organisasi parokial. Organisasi biara
pastoral, teritorial, dan kategorial. Organisasi dan perkumpulan Katolik. Organisasi dan perkumpulan Katolik yang mempunyai kepengurusan tingkat paroki hendaknya ikut berperan serta dalam kegiatan-kegiatan dalam paroki dengan memperhatikan tujuan organisasi serta anggaran dasar masing-masing. Ini yang sementara kita mau bentuk di paroki Pemuda Katolik dan juga WKRI, ya, organisasi yang kita akan bentuk di paroki, karena di paroki kita belum ada soal kelompok ini. Yang berikut biara komunitas kita lewatkan. Pasal 57, reksa dan pastoral teritorial. Reksa pastoral teritorial adalah penggembalaan umat berdasarkan batas-batas wilayah, paroki, stasi, lingkungan, rukun. Dalam reksa pastoral teritorial, umat di berbagai latar belakang, golongan, dan kelompok bertemu dan bertanggung jawab atas kehidupan gereja di tempat tinggalnya, baik paroki, stasi, lingkungan maupun rukunnya. Reksa pastoral teritorial dibuat agar umat dalam lingkup paroki, stasi, lingkungan, dan rukun makin terjamin dan mendapatkan kepastian dalam pelayanan sakramen, persekutuan, pewartaan, dan pengabdian sosial. Pasal 58, reksa pastoral kategorial. Reksa pastoral kategorial adalah penggembalaan umat yang menanggapi kebutuhan khas dan nyata dari kelompok-kelompok dan golongan-golongan umat tertentu. Hal ini merupakan usaha menjawab tantangan penghayatan iman yang khas dalam profesi dan latar belakang mereka sehingga tetap berpijak pada ajaran iman dan moral Katolik. Reksa pastoral kategorial lebih menitik beratkan kekhasan panggilan kelompok umat beriman daripada tempat tinggal mereka. Reksa pastoral ini mengajak para awam untuk menyadari tugas kerasulan dan panggilan pengurusan dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat dan bangsa. Dan seterusnya, pasal 59, keselarasan reksa pastoral teritorial dan kategorial. Dewan Pastoral Paroki mengembangkan kedua reksa pastoral tersebut secara selaras. Keduanya dibantu untuk tidak bertentangan kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Pasal 65, tujuan. Pasal 1, paragraf 1, terwujudnya panggilan umat beriman Kristiani dengan berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam hidup gereja di bidang urusan perekonomian dan pengelolaan harta benda gereja. Paragraf 2, mengusahakan agar paroki semakin mandiri secara ekonomis. Pasal 66, fungsi. Paragraf 1, badan konsultatif yang membantu pastor paroki dalam membuat kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian dan pengelolaan harta benda gereja. Wadah struktural dan fungsional yang membantu pastor paroki dalam melaksanakan tanggung jawab bidang perekonomian dan pengelolaan harta benda gereja. Pasal ke-13, kepengurusan Dewan Keuangan Paroki atau DKP. Pasal 67, pengurus. Pengurus DKP terdiri atas sejumlah umat beriman Kristiani sekurang-kurangnya 3 orang. Terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota. Pastor paroki sebagai gembala utama di paroki yang mendapat kepercayaan uskup ex officio menjadi ketua DKP dan dibantu oleh beberapa umat beriman yang telah dipilih dan mampu mengemban tugas itu. Pengurus DKP ditetapkan dan disahkan oleh uskup atau wakilnya dalam upacara liturgi. Ya, jadi DKP ini tidak dilantik oleh pastor paroki. Mereka akan dilantik oleh uskup sendiri atau oleh wakil uskup. Ya, seperti kalau DPP bisa pastor paroki lantik, tetapi DKP Dewan Keuangan itu langsung dibentuk dari keuskupan. Mereka akan dilantik oleh wakil uskup atau bapak uskup sendiri. Yang berikut pasal 68, kualifikasi pengurus. Kualifikasi anggota DKP didasarkan pada 1. Hidup Kristiani yang baik, diterima oleh umat, memiliki kemampuan disiplin ilmu bidang ekonomi dan atau hukum sipil atau dianggap mampu dalam bidang itu. Berdedikasi, jujur, dan bertanggung jawab dalam bekerja. Tidak memiliki hubungan darah sampai tingkat 4 atau semenda dengan pastor paroki. Yang berikut, tugas dan kewenangan DKP. Pasal 69, tugas dan kewenangan DKP. Paragraf 1, bersama pastor paroki membuat anggaran pendapatan dan belanja paroki, memberikan nasihat, saran, dan pertimbangan menyangkut pengelolaan harta benda gereja kepada pastor paroki, memberikan masukan kepada pastor paroki tentang kontrak dan terutama pengalihan milik paroki. Bersama pastor paroki memutuskan kebijakan pengelolaan penyangkut pengelolaan biasa dan luar biasa. Membantu pastor paroki dalam memeriksa keuangan paroki per bulan. Memeriksa dan menyetujui laporan pertanggungjawaban keuangan dan bendahara. Menginventaris dengan teliti dan jelas semua harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang berharga dan bernilai budaya. Setelah diinventaris, hendaknya disahkan dan dilaporkan kepada uskup diosis. Lembaran inventaris tersebut hendaknya disimpan dalam arsip administrasi di paroki dan lainnya di keuskupan. Inventaris hendaknya diperbaharui pada setiap awal tahun.
membantu pastor paroki dalam mengurus legalitas harta benda gereja sesuai dengan tuntutan hukum sipil yang berlaku, mengadakan pertemuan rutin yang sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun bersama pastor paroki, menetapkan setiap pengambilan uang paroki dari bank dan harus ditandatangani oleh bendahara dan pastor paroki, mengusulkan kepada pastor paroki tentang cara dan usaha pengelolaan dana demi terwujudnya paroki yang mandiri secara ekonomis. Pasal 70 tugas dan kewenangan pastor paroki. Paragraf 1, pastor paroki sebagai representasi uskup di paroki atas nama gereja merupakan pengelola utama semua harta benda gereja. Paragraf 2, pastor paroki bertugas dan berwenang untuk 1. Mewakili badan hukum paroki di hadapan hukum sipil dan segala perkara yuridis. 2. Bertanggung jawab atas urusan perekonomian dan pengelolaan harta benda gereja kepada uskup diosis. Membuat laporan rutin kepada uskup setiap tahun tentang pengelolaan harta benda paroki, terutama bila terjadi penambahan atau pengurangan harta milik paroki. 4. Memiliki pertimbangan DKP menyangkut pengelolaan luar biasa keuangan paroki. 5. Mengadakan pertemuan rutin bersama dengan DKP sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Berikut suasana kerja pertemuan. Pasal 71 dasar suasana kerja. Paragraf 1, semangat melayani, mengutamakan kepentingan umum dan daripada diri sendiri. Semangat kekeluargaan atas dasar cinta kasih dan persaudaraan Kristiani. Semangat musyawarah dalam kebersamaan sebagai umat Allah. Pasal 72 pertemuan DKP. Pertemuan diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun atas undangan pastor paroki sebagai ketua DKP. Pertemuan dipimpin oleh pastor paroki atau seorang anggota yang mendapatkan delegasi. Pasal bab 16, koordinasi antara DPP dan DKP. Pasal 73, wewenang memperoleh pengelola dan mengalihmiliki harta benda gereja. Hal memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalihmiliki harta benda paroki merupakan hak asli dan wewenang gereja yang diselenggarakan oleh DKP. Pasal 74, ketentuan umum kerjasama koordinasi DPP dan DKP untuk mewujudkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan DKP demi perencanaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan pastoral paroki. 1. Pastor paroki ex officio menjadi ketua BGKP, bendahara. 2. Bendahara dan sekretaris Dewan Pastoral Paroki ex officio menjadi anggota DKP. 3. DPP secara periodik mengadakan pertemuan dengan DKP. Pasal 75 dengan pastor paroki. Hubungan kerja antara Dewan Keuangan Paroki dengan pastor paroki bersifat konsultatif dan koordinatif, kemitraan kooperatif dalam mengelola harta benda paroki. Pasal 76 dengan Dewan Pastoral Paroki. Hubungan kerja antara DKP dan dengan DPP adalah bersifat koordinatif, saling membantu dan menjalin kerjasama dalam mengembangkan paroki sesuai dengan bidang karya pelayanan masing-masing. Anggota DKP hendaknya tidak merangkap jabatan menjadi anggota DPP. DPP mengajukan anggaran belanja untuk seluruh kegiatan pastoral paroki dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran tersebut kepada DKP. Pasal 77 dengan bendahara paroki. Hubungan kerja antara DKP dengan bendahara paroki bersifat partnership, kooperatif dalam urusan perekonomian dan harta benda gereja, walaupun bendahara adalah pelaksana kebijakan DKP. DKP tidak dapat memanggil bendahara paroki untuk meminta pertanggungjawaban keuangan tanpa persetujuan pastor paroki. Berikut masa jabatan. Masa jabatan DKP. Masa jabatan DKP ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun lamanya, dan setelah jabatan tersebut berakhir mereka dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota DKP berakhir karena atas permintaannya sendiri secara tertulis tidak mampu menjalankan tugas karena sakit. Masa jabatannya berakhir, diberhentikan karena tindakannya merugikan. Yang kelima, meninggal dunia. Peraturan peralihan. Pasal 76, hak dan wewenang mendirikan, menutup dan mengubah paroki hanyalah uskup diosis yang berhak mendirikan, meniadakan atau mengubah paroki. Namun janganlah ia mendirikan atau meniadakan ataupun mengadakan perubahan yang cukup signifikan mengenai paroki sebelum mendengarkan Dewan Imam. Pasal 80, penetapan teritorial paroki. Pembagian per teritori sebuah paroki ke dalam rukun, lingkungan dan stasi serta perubahan batas-batasnya, pembekaran atau peleburannya merupakan wewenang pastor paroki bersama Dewan Pastoral Paroki. Ya, ini kalau kita mau dirikan stasi.